夢を見ていた。様の準備が整いましたよ。お前たちは無理。やばそう。なんでこいつらが。見違いない。違います。筒子の姉妹です。Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Traka. Kali ini admin bakal ngerangkum sebuah anime yang berjudul Gotobun no Hayanome, yang dimana ada seorang cowok miskin tapi pintar dan dipaksa jadi tutor buat 5 saudara kembar. Masalahnya semua cewek ini anti banget belajar, kan hobi kabur dan keras kepala. Tapi siapa sangka di balik kekacauan itu terselip benih cinta yang makin ruwet setiap episodenya. Dan mari, sebelum kita lanjut ke alur ceritanya, lebih baik kalian subscribe dulu channel ini. Oke, biar membantu algoritma admin dan membuat gua semangat. Tanpa basa-basi lagi, mending kita langsung aja ke alur ceritanya. Dan mari katakan bersama, wala cici. Episode 1. Di awal kita dilihatin sebuah pernikahan dari tokoh utama, yaitu Uesugi Futaro. Lalu kita dibawa kembali ke masa lalu saat masih masa SMA. Uesugi yang sedang makan di kantin dengan paket nasi dengan daging tanpa daging. Saat mencari tempat buat makan, dia tuh bertemu dengan satu cewek yang baru pindah ke sekolahnya. Uesugi tuh hanya makan dan tidak peduli dengan cewek itu. Dan juga tak lupa membaca memonya. Cewek ini tuh ngoceh karena melihat Uesugi, ya kan, yang belajar terus pada saat makan. Tapi saat lihat nilainya, waduh, cewek itu pun minta ajar ke Uesugi. Tapi Uesugi kagak mau nih, anjay. Ya, Uesugi tuh bilang ogah dan mau cabut dengan bilang kalau makan terus nanti tuh bisa gemuk loh. Waduh, membuka segel ini mas. Jangan gitu mas, bahaya. Uesugi pun mendapatkan telepon dari adiknya bahwa ada pekerjaan menjadi guru les buat anak SMA. Karena alasan ekonomi, Uesugi pun akan berusaha buat menjadi guru les karena bayarannya tuh 5 kali lipat cuy. Walawe. Lalu saat di kelas, murid pindahan tadi tuh masuk dan memperkenalkan dirinya sebagai Nakano Isuki. Dan itu adalah nama yang harus diajari oleh Uesugi. Tapi karena kesan pertama tadi buruk, kayaknya bakal sulit nih buat Uesugi. Besoknya saat istirahat, Uesugi tuh mencoba untuk mendekatinya agar menjadi guru les yang baik. Tapi nggak bisa dong, karena Uesugi tuh duduk bareng temannya, walawe. Lalu ada cewek cantik nih yang tanya ke Uesugi, apakah kau suka dengan Isuki? Ya, Uesugi bilang tidak. Biar aku sendiri yang mengatasinya kalau masalah itu. Alah. Ya, cewek ini bilang, kau ternyata laki-laki juga ya. Kalau ada masalah katakan padaku saja, Kak Ichika. Oke? Ya, kenalin, ini adalah Ichika. Saat sedang duduk sendiri, Uesugi tuh mikir kan, gimana ya kan ngajarin Isuki saat pulang sekolah nanti. Tapi saat ngelamun tuh ada cewek yang manggil dan mengasih tebak-tebakan. Manakah kertas ujian milik Uesugi yang dapat nilai 100 atau malah yang 0? Kayaknya nih orang tuh bertanya pada orang yang salah. Uesugi tuh yang tentu milih 100 ya kan, karena tertera ada namanya. Dan kenalin, ini adalah Yosuba. Lalu dia tuh ngasih lembaran kedua, yaitu lembaran miliknya sendiri. Lalu Uesugi tuh juga pergi ya kan, akan tetapi terus diikutin dong sama nih orang sampai ganti baju pun juga ya kan. Lalu Yosuba tuh bilang, seharusnya kau tuh bilang terima kasih bukan karena barangmu sudah kukembalikan. Uesugi pun ngembaliin lagi lembaran milik Yosuba. Malah Yosuba yang berterima kasih dong. Saat pulang sekolah, Uesugi tuh memata-matai Isuki dari dekat. Tapi cewek ini tuh bilang, kamu memata-matai anak sekolah? Apakah ini seru kayak gini? Uesugi jawab, tidak woi, aku gak memata-matai, oke? Ya, cewek ini tuh mau ngelaporin ke polisi tapi dijaga sama Uesugi, untungnya. Singkatnya, Uesugi itu sampai di apartemen milik Isuki. Tinggal di depan gerbang, Uesugi itu udah dicegat sama 2 cewek ini ya kan. Mantap. Walawe, itu siapa lagi tuh? Wah. Uesugi udah gak mau berurusan ya kan. Dia tuh hanya mau minta maaf ke Isuki dan menjadi guru lesnya. Uesugi pun menerobos masuk dan naik ke lantai 3 dengan cara naik tangga dong. Kagak naik lift nih orang, mantap. Ya, sampainya di lantai, Uesugi tuh langsung meneriakkan nama Isuki. Ya, Isuki tuh yang marah. Kau kenapa datang ke sini? Kan pergilah pergi khusus ya kan. Karena sebentar lagi guru les mereka tuh akan datang. Ya, Uesugi jawab, itu adalah aku guru lesmu. Isuki bilang, kamu guru les kami?
Ya, maksud kami itu adalah guru les dari 5 orang ini. Ternyata mereka semua adalah kembar 5. になるなんて次なんで急激な負荷を違います5つ子の姉妹です Singkatnya, mereka tuh akan belajar ya kan. Tapi malah tidak ada yang datang dong. Dan hanya Yosuba saja yang ada. Pada akhirnya, Usugi pun masuk ke kamar cewek-cewek ini. Tapi dia tuh selalu ditolak ya kan. Hingga ke kamarnya Ichika. Akan tetapi, kamar Ichika tuh bukan kayak kamar aja. Ini kayak hutan, cok. Berantakan banget. Saat keluar dari kamar Ichika, Miku tuh tanya apakah dia ngambil baju olahraganya. Padahal yang makan itu adalah Nino yang baru aja bikin kue tuh. Wah, penuduhan banget. Pada akhirnya mereka tuh kumpul semua. Tapi bukannya belajar. Mereka tuh malah makan dan membicarakan hal yang mereka sukai. Nino juga nawarin kue ke Uesugi dan tak lupa dengan minumnya. Akan tetapi, tiba-tiba Nino tuh bilang bye-bye. Lalu Uesugi pun tertidur. バイバイ Saat udah bangun, dia tuh ada di depan rumahnya dan diantar oleh Isuki. Isuki tahu alamat tuh dari buku pelajarnya. Isuki tuh tanya, apakah kau melihat fotonya? Isuki jawab, tidak dong. Lalu adik Isuki pun datang, yang namanya adalah Raiha. Raiha tuh ngajak Isuki makan dulu, dan karena keimutan Raiha, Isuki pun mau buat makan malam di rumah Isuki. Saat lagi makan, mereka tuh bahas tesnya Isuki. Yang Westwood itu jawab lancar ya kan, karena jika Raya tahu yang sebenarnya dia akan sedih. Singkatnya, Westwood itu nganterin Isuki pulang sampai jalan raya aja dan bilang kalau kau mau masih menjadi guru les silahkan. Ya, perkataan itu ngebuat Uesugi bersemangat buat ngajar anak kembar ini ya kan, agar tidak terkena nilai merah. Episode 2. Di sini, Uesugi itu nyuruh mereka berlima buat nyelesain ujian ya, agar dia bisa membuktikan kalau mereka berlima itu pintar. Karena desakan dari Uesugi mereka semua pun mau ngerjain ya kan. Ya, karena kalau bisa Uesugi itu enggak akan jadi guru les mereka lagi. Jadi mereka tuh bersemangat. Ya, mereka tuh cuman butuh nilai 50, tapi mereka udah dapat 100 ya kan. Kalau dijadiin satu, mantap. Ya, pintarnya mereka tuh dibagi 5 ya kan. Jadi mereka berlima seperti ini terus, mereka tidak akan lulus. Pada akhirnya mereka berlima langsung telah cabut dah. Saat di sekolah, Uesugi ini terlambat dan ketemu sama kembar 5 lagi. Di sini Uesugi tuh bilang, "Jangan lari, woi. Aku ini kosong, kagak bawa apa-apa nih aku." Tapi bohong. Mereka nggak mau dikasih materi belajar. Mereka juga akan belajar sendiri. Tapi kenyataannya mereka semua tuh nggak belajar. Mantap. Bosku juga ngasih pertanyaan, tapi mereka tuh enggak bisa jawab. Padahal Miku bisa jawab di tes kemarin. Pada akhirnya, Uesugi itu akan mencoba mengajari Miku buat belajar. Saat di kantin, Uesugi itu juga mencoba berbicara, tapi Yosuba datang mengganggu. Untung saja Ichika tuh menolong ya kan. Ya, Ichika bilang, kalian itu harus belajar lagi, oke? Mantap. Jika bantah, seharusnya masa SMA itu dinikmati dengan cinta. Tapi Uesugi itu menentang hal itu, hanya orang bodoh yang main cinta saat masih sekolah. Yosuba tanya apakah Miku ada yang kau suka. Ya, Miku tuh langsung pergi dengan wajah yang memerah. Kak sama Yosuba tuh nyimpulin kalau Miku sedang jatuh cinta. Lalu saat di kelas Uesugi tuh dapat pesan dari Miku yang nyuruhnya datang ke atap sekolah. Uesugi tuh pikir ini hanya main-main. Singkatnya, Uesugi itu juga datang ke atap sekolah. Ternyata Miku tuh jawab pertanyaan tadi pagi. Hal itu ngebuat bingung Uesugi dan gak sengaja tuh jatuhin HP-nya. Lalu ada lambang Takeda. Miku tuh bilang kalau jangan bilang sama siapa-siapa. Ternyata Miku ini suka dengan panglima terdahulu. Ya, seleranya itu adalah Om-Om. Emang aneh, tapi Om itu kuat kok. Om tuh bagus ya, ganteng. Apalagi dari prasejarah tuh bagus banget bro ya, mantap. Uesugi bilang kalau itu nggak aneh kok. Padahal ini adalah kesempatan Uesugi buat mendekati Miku ngelewatin pelajaran sejarah. Pada akhirnya Miku tuh mau diajak belajar lewat sejarah dan tinggal cari tempat. Pada akhirnya mereka turun dan Miku tuh mau ngasih maca soda dan bilang tenang aja ini tuh tidak ada ingusnya. Akan tetapi Uesugi tuh enggak tahu bahasa itu atau enggak tahu cerita lengkap dari ingus-ingus itu ya. Yang ngebuat Miku ngejauh dan bilang
Kau itu hanya pintar ngomong saja. Sontak hal itu tuh membuat Uesugi pinjam buku yang banyak dari perpustakaan untuk menantang Miku dalam hal sejarah. Uesugi pun nantang Miku lagi, akan tetapi Miku tuh enggak mau ngeladenin dan lari. Uesugi pun mengajar Miku ya kan, dengan sampainya dia tuh sampai nabrak gunung dong anjay. Waduh, nabrak gunung. Set. Uesugi tuh lanjut nyariin, tapi malah ketemu sama Yosuba. Ya, Uesugi kira ini tuh adalah Yosuba. Bilang kalau Miku tuh lari ke arah sana. Ya, Uesugi pun lanjut nyari kan, tapi malah ketemu sama Yosuba yang asli. Uesugi tuh bilang, hati-hati kalau ketemu doppelganger, kau akan mati. Ternyata yang tadi itu bukannya Yosuba, akan tetapi itu adalah Miku. Pada akhirnya, Uesugi itu mengajar Miku sambil main sabuk kata tentang nama Panglima hingga sampai di lapangan dan mereka pun ambruk. Mantap, mereka berdua tuh hampir tumbang. Uesugi itu ngasih minuman matcha soda dan bilang, tenang aja, ini tuh tidak ada ingusnya. Ternyata anekdot itu mengenai Ishida Mitsunari yang dimana dia tuh minum teh dengan ingus Yoshisugu di dalamnya. Minum ingus gimana? Sat? Besok itu tahu hal itu dari teleponan Yosoba yang membantu mencarinya. Wiko bilang lebih baik kau menyerah saja. Tapi Wisugu itu bilang dia tidak akan menyerah. Dia tuh akan membuat mereka bisa belajar dengan dan lulus. Kalau Miko bisa, pasti kembar yang lainnya itu pasti bisa. Dan juga sebaliknya. Usugi pun menunjukkan hasil tes kemarin. Yang dimana semua kembarannya tuh bisa dan berhasil menjawab. Dan dengan pertanyaan yang berbeda-beda. Yang artinya masih ada harapan buat Usugi ngajarin mereka berlima. Besokan harinya saat di perpustakaan hanya ada Yosuba saja. Tapi untungnya tuh Miku datang dan langsung mengambil buku tentang era Son Goku dan ngecek daftar peminjaman. Pada akhirnya, Miku mau belajar bersama Uesugi. Yosuba bilang, apakah orang yang kau suka itu Uesugi? Miku jawab, tidak. Tapi wajahnya memerah dong. Kau pembohong. 好きなのわあだって上杉さんじゃ Episode 3. Di sini Uesugi tuh mau masuk ya kan, tapi malah kehalang pintu ya kan. Untungnya Miku tuh datang dan jelasin, ini bukan pintu otomatis. Jika kau menekan nomor rumah kami, itu akan menelpon kami. Jadi kami bisa membukakan pintu lewat dalam. Ternyata nih orang tuh ada minusnya juga ya Uesugi. Mantap, semangat ya. Saat udah di dalam rumah kayak biasanya, Uesugi tuh mampir satu persatu, tapi enggak ada yang mau kecuali Yosuba, Miku sama Ichika. Tapi di kamar Ichika tuh malah ada kejadian yang sus banget, yang dimana Ichika tuh bilang dia tuh udah nggak pakai daleman yang dipakai saat SD dan menyuruh Yosoba tuh ganti dengan yang mirip dengannya. Waduh, kenapa bahas ini? Kita skip. Ini buat skrip kagak guna kampret. Aduh, mantap. Tapi hal itu tuh ngebuat Yosoba malu karena ada Uesugi. Tapi Yosoba tuh nanya ke Uesugi apakah cocok ya kan? Tapi ini orang tuh kagak peduli ya kan? Sayangnya banget ya. Yang dia peduli itu cuma belajar dan bukan cinta. Mantap. Waktunya belajar. Lalu esok itu juga mau belajar, tapi dia mau belajar sendiri. Bang Nino mana Bang Nino? Tenang aja, habis ini Nino tuh muncul. Karena Nino tuh bilang, apakah Yosuba enggak mau bantu eskul basket yang sedang susah karena kekurang satu pemain. Lalu juga mengatini jika kalau ada pekerjaan. Lalu Isuki juga disuruh buat belajar ke tempat yang hening. Pada akhirnya hanya tinggal Miku saja. Kayaknya Nino bakal jadi penghalang buat Uesugi nih, aduh. Singkatnya Miku sama Uesugi tuh belajar, tapi dua orang ini tuh malah debat ya kan. Untungnya perut Uesugi tuh bunyi, jadi Nino tuh nantang buat pertandingan memasak. Nggak jelas kalau Nino tuh bisa masak, tapi kayaknya Miku belum ada bakat ya. Mantap. Singkatnya Uesugi tuh mencoba makanan Miku dan juga Nino, tapi Uesugi bilang enak-enak aja dan biasa aja gitu kan. Ya enak-enak ya. Ya karena indah perasaan nih orang tuh udah putus ya kan. Jadi mau enak atau enggak enak dia tetap bilang enak. Mantap. Tiketnya saat mereka berdua lagi nyuci piring, gue segitu bilang kayaknya dia nggak akan bisa akur sama Nino. Kalau kau punya niat baik, kau akan bisa berdamai dengan Nino. Dan itu adalah tugasmu sebagai guru les buat mencari caranya. Baru aja keluar akan tetapi besok itu ada benda yang kelupaan. Alhasil masuk lagi lah itu. Saat masuk dia malah ketemu orang yang habis mandi. Besok itu kira itu Miku, akan tetapi itu adalah Nino. Ya karena Nino nggak pakai lensa kontak, Nino tuh jadi susah buat lihat. Jadi Nino kira Uesugi itu adalah Miku. Jadi disuruh buat ngambil lensa kontaknya di atas lemari. Uesugi tuh sedikit takut kalau ketahuan. Pada akhirnya
Uesugi itu ngambilin lensa kontaknya. Akan tetapi malah ada yang nempel dong. Apaan bang yang nempel bang? Apaan yang nempel itu? Yang nempel tuh gunung, bro. Gunung yang nempel, bro. Waduh, karena enggak kuat menghadapi, Uesugi itu mutusin buat kabur. Tapi Nino kira Miku beneran marah. Nino pun bilang ini semua salah dia. Padahal rumah ini tuh hanya untuk mereka berlima. Tapi karena Uesugi disuruh sama bapaknya buat jadi guru les, dia tuh jadi datang terus. Nino yang kesal tangannya tuh ngenain pintu lemari yang ngebuat tumpukan buku itu jatuh. Untung saja Uesugi tuh datang dan melindungi Nino. Dan hal itu difoto sama Isuke. Pada akhirnya Uesugi itu diadili karena melakukan pelecehan. Bahkan Nino tuh nuduh banget dan beratin Uesugi. Untung saja ada Miko yang membela dan bilang kalau Uesugi itu enggak salah. Uesugi bilang dia hanya mengambil barangnya yang ketinggalan. Untungnya saat dilihat kembali ada tumpukan buku yang jatuh. Jadi bisa disimpulkan Uesugi itu enggak salah karena mau nyelamatin Nino. Kenapa malah main hakim-hakiman ini woi? Uesugi tuh minta maaf karena semua ini salahnya. Tapi Nino tuh enggak terima dan pergi keluar dari rumah ini. Pada akhirnya bisa pulang dengan tenang. Tapi saat di luar ya kan dia tuh malah ketemu Nino ya kan. Dia tuh nggak bisa masuk karena nggak bawa kartu. Awalnya Uesugi tuh kagak peduli. Tapi pada akhirnya dia nemenin Nino juga. Damai aja kenapa sih ribet banget woi? Ya yang sebenarnya itu Nino tuh sayang banget sama saudarinya. Hingga dia tuh ingin ngelindungi dari orang luar. Itulah kenapa Uesugi tuh nggak boleh masuk ke rumahnya begitu aja. Pada akhirnya Nino tuh mutusin buat tidak nerima orang seperti Uesugi. Walaupun resikonya dia akan dibenci sama saudari-saudarinya. Lalu pintu pun terbuka. Ya itu adalah Miko yang nyuruh Nino buat masuk. Ya karena hal inilah Uesugi tuh malas mencampuri masalah orang. Waduh, kayaknya ujian Uesugi berat banget dah. Semangat ya Uesugi ya, semangat. 裁判長ないよねえバカみたい栄養素もまた厳しくなりそう Episode 4. Hari ini adalah hari libur bagi Uesugi dan dia tuh akan melupakan semuanya tentang anak kembar itu. Tapi kayaknya emang nggak bisa deh. Lalu tiba-tiba bel pun berbunyi yang Uesugi kira itu penagih utang, ternyata itu adalah Isuke. Ya, Isuke tuh mau ngasih gaji sebagai guru les ya. Awalnya Uesugi tuh nggak mau menerimanya karena 2 hari ini dia nggak ngajarin apa-apa. Malahan terjadi hal yang ya tidak nyelonoh no. Bang, itu kecelakaan bang. Janganlah kau bahas. Isuku bilang keberadaanmu itu mungkin adalah awal dari perubahan mereka berlima. Ya, karena hal itu Uesugi pun menerima uang itu. Pada akhirnya Uesugi tuh tanya Raiha mau kemana. Ya, mereka tuh menuju ke game center dan begitu juga Isugi yang ikut karena tidak bisa menolak keimutan dari Raiha. Singkatnya saat udah mau pulang Uesugi ini masih optimis buat pulang dan belajar. Tapi harapan itu pupus. Ya, Uesugi tuh ngingetin Isuki buat ngerjain PR-nya. Tapi si Raiha tuh malah melihat Isuki yang ada 4. Ternyata mereka semua tuh mau datang ke festival kembang api. Awalnya Uesugi tuh nolak. Tapi karena Raiha meminta jadi Uesugi tuh mau dengan catatan. Mereka berlima harus ngerjain PR-nya terlebih dahulu. お兄ちゃん五木さんがよカナダ 花火大会始ま Singkatnya saat sudah selesai mereka semua pun datang ke festival. Lalu Uesugi tuh bilang, kau sakit? Uesugi tuh jawab, kau siapa? Ya kalau kalian tuh sulit dibedakan ya kan. Jadi jangan mengubah penampilan rambutnya, jawab Uesugi. Jika bilang, hoi, tidak boleh begitu ya kan. Seharusnya saat perempuan mengubah gaya rambut, kau tuh harus memujinya. Suki, rambutmu bagus banget. Tapi jangan rakus, oke? Enggak gitu juga Dodol, bukannya seneng malah marah tuh orang. Nino tuh protes kenapa kau ada di sini. Ya padahal Uesugi ini hanya mau menemani adiknya saja. Raiha sama Yosuba tuh balik dari nangkap ikan. Ya yang ditangkap tuh banyak banget ya kan. Lalu juga dibelikan petasan mini. Raiha pun berterima kasih ke Yosuba. Karena Raiha ini imut banget, Yosuba tuh jadi ingin menikahi Uesugi agar Raiha tuh jadi adiknya juga. Ya coba kau sadarkan dengan perkataanmu itu. Mereka berlima tuh udah berkumpul ya kan. Waktunya masih lama banget buat kembang api. Mereka tuh bakal mutusin buat beli jajan dulu. Tapi anehnya jajan yang mereka pingin itu beda-beda. Mereka
mereka nih kembar atau kagak sih sebenarnya? Tapi karena banyaknya orang yang datang, mereka nih malah mencar-mencar dan hilang. Besok itu nyari Nino karena dia yang tahu tempat yang dia sewa buat nonton kembang api. Kenapa? Mereka berlima tuh mau lihat kembang api bareng. Ya karena itu adalah salah satu yang bisa ngobatin rindu mereka kepada ibunya. Pada akhirnya Besok itu nemuin Nino. Akan tetapi saat udah di tempat yang disewa malah nggak ada saudari-saudarinya. Ternyata yang tahu tempat itu hanya Nino saja. Pada akhirnya Wesugi itu akan turun tangan. Wesugi itu mencari semuanya. Pertama dari Chika. Karena tadi Wesugi udah ngelihat. Tapi saat disamperin malah ada pria lain. Pria ini tuh tanya ke siapa Wesugi. Ya ini orang nih mikir dia ini siapanya Ichika. Saat mikir Ichika sama pria itu tuh udah pergi. Lalu Miku tuh muncul karena mendengar suara Wesugi yang sangat besar banget. Mereka tuh ngobatin kaki Miku yang luka. Lalu saat ada orang yang lagi survei tentang pengunjung festival dan tanya apakah mereka berdua di pacaran ya kan? Ya jelas, mereka tuh bingung dan gelagapan. Mau jawab apa nih kan? Satunya temen, satunya cuman guru les. Waduh, enggak sejalan memang. Singkatnya saat mau jalan, SMIku tuh lihat Isuki. Ya, Wesugi tuh nyuruh Miku buat di sini. Dulu dia akan ngejar Isuki. Wesugi tuh nyapa, tapi kayaknya tuh Isuki gak seneng dah. Wesugi tuh bilang kalau Miku sudah menunggu di sebelah sana dan tinggal hanya Ichika yang belum ketemu. Saat jalan, Wesugi tuh tanya, sebenarnya hubungan kita ini apa sih? Isuki, kau kenapa tanya hal yang menjijikkan kayak gitu? Seharusnya kau sudah tahu dan tidak butuh jawaban dari pertanyaan itu. Itsuki pun laju jalan. Lalu Ichika tuh datang dari belakang dengan bilang, kau berhasil menemukan Itsuki juga ternyata. Ichika tuh ngajak ke sebuah gang sempit dan bilang, kalau dia mungkin tidak bisa ikut melihat kembang api bersama saudari-saudarinya. Waduh, ada masalah apa ini, woi? Ya. ちゃん可愛すぎます。私の妹付きミクたちは恋人じゃなくてその答えをすでにみんなと一緒に花火を見られない Episode 5. Di sini Ichika tuh tanya, kenapa kau sampai melakukan hal sampai seperti ini? Uesugi bahkan tidak tahu kenapa dia ngelakuin kayak gini. Ya, dia tuh selalu sibuk dengan urusan kembar lima ini. Saat mau keluar dari gang kecil, Ichika tuh lihat ada orang pak tua tadi. Ya, Ichika tuh lari ya kan. Pada akhirnya mereka dua tuh malah berpelukan dong, agar kelihatan kayak orang pacaran. Waduh, kok malah gini, woi? Usugi, udah tukeran tempat dong. Kagak terima gua nih, cih, mendok sih. Yang kampretnya lagi, nih orang tuh enggak pergi dong setelah lihat gitu malah duduk dengan santainya. Ya, semua orang ngira mereka tuh pacaran karena ngelakuin hal kayak gini. Maksudnya pelukan ya, oke? Ya, padahal mereka tuh cuman temenan aja, tapi kayaknya nggak temenan juga sih. Tapi Uesugi gitu nganggep kalau dia hanyalah guru les mereka. Ichika tuh bilang itu menyakiti hatiku, kau tahu? Pada akhirnya Uesugi itu sadar kalau perkataannya tadi mungkin menyakiti hati Miku juga. Jika tuh tanya, sebenarnya kau itu belajar buat apa sih? Tapi kata Uesugi juga tidak tahu buat apa. Singkatnya, pria ini tuh nemuin Ichika. Tapi yang sebenarnya ditemuin itu adalah Miku. Uesugi sama Ichika pun ngejar pria itu. Tapi Uesugi selalu kepikiran sebenarnya hubungan dirinya dengan kembar lima itu apa sih? Saat sudah sadar, Usugi pun menghentikan mereka berdua dengan bilang kalau dia adalah partner bagi mereka. Usugi itu jelasin bahwa ini bukanlah Ichika. Orang ini bilang, aku tidak mungkin salah kepada artis muda yang berhargaku. Ya, ternyata pekerjaan itu adalah sebagai seorang artis. Uesugi dan Miku pun ikut terkejut. 何のために勉強してためにはこの子の何なんだ。俺はこいつのパートナーだ。 Lalu di sisi lain Yosuba dan juga Raiha yang masih duduk di dekat menara jam. Yosuba tuh cerita kalau mereka ini enggak pernah sama, tepatnya selera pakaiannya. Akan tetapi mereka tuh tetap menjadi satu hati dan akan selalu bersama. Kembali ke sini. Kasih nama Osen aja bang, kagak biar bingung nih orang anjir. Sumpah gue tadi pria itu. Kasih nama Osan aja nggak sih? Mantap. Ya baiklah, Osani minta maaf ya kan karena salah orang. Dan juga bilang kalau hari ini tuh Ichika tuh ada audisi yang sangat penting buat karirnya. Ichika hanya bisa minta maaf. Miko juga nyuruh Uesugi nyusul Ichika. Untungnya ada orang yang datang, yaitu adalah Reiha sama Yosuba. Alhasil Uesugi tuh mengejar Ichika. Ichika tuh lagi nunggu Osan ngambil mobil. Lalu Uesugi tuh datang.
kau yakin tidak mau lihat kembang api? Ichika tuh bertanya sekali lagi, kenapa kau melakukan sampai begini? Padahal kau tuh hanya seorang guru les saja. Uesugi jawab, kita ini adalah partner bukan? Partner yang selalu bekerja sama. Ichika pun ngasih naskah yang mau dia bawakan. Ichika tuh udah bekerja sebagai artis selama 6 bulan. Sebagai peran pembantu saja. Tapi kali ini karena audisi yang sangat besar ya kan, dan itu tuh memicu tawaran untuk menjadi peran utama. Dan filmnya tuh juga terkenal. Jadi Ichika pun minat untuk mencoba. Ichika tuh minta latihan sebentar dengan naskah yang udah dikasih. Mereka pun akhirnya mulai acting. Ya, acting Ichika tuh sangatlah bagus sehingga ngebuat Uesugi tuh hampir menangis. Lalu si Osan tuh datang dengan mobil yang berarti Ichika tuh harus pergi. Sebelum pergi, Uesugi tuh bilang, udah hentikan senyuman palsumu itu. Senyuman palsu itu ngebuat Uesugi kesal. Lagian dia tuh udah jadi partner bukan? Uesugi mau jadi guru les agar utang keluarganya tuh bisa lunas. Tapi mereka tuh selalu buat masalah. Uesugi juga pengen bekerja dan mendapatkan bayaran yang layak. Dan juga hasil yang bagus. Tapi beban kakak tertua itu ngebuat Ichika berani ngambil kesempatan kecil. Dan Ichika enggak akan memberitahu mereka sampai Ichika berhasil. Pada akhirnya Ichika tuh pergi dengan Osan dan sampai di tempat audisi yang hampir selesai. Pada akhirnya mereka enggak jadi lihat kembang api bersama. Tapi Uesugi punya suatu rencana. 卒業おめでとう。先生、デートでよかった。その作り笑いを長女として胸を張れる。 Ichika yang sedang audisi pun ngebuat semua juri kagum dengan acting yang dia miliki. Singkatnya, Osan sama Ichika tuh udah kembali dan ngeliat Uesugi yang tertidur dengan mata yang terbuka. Kayaknya ini orang emang agak lain, bah. Beda gitu, beda tidurnya ya. Pada akhirnya, Ichika tuh langsung ditarik sama Uesugi buat pergi ke taman terdekat. Nih Osan apa dah? Udah, biarin aja, itu memang orang gila yang sedang ngomong sendiri kok. Lanjut. Ternyata, semuanya tuh sedang berkumpul di taman buat main kembang api kecil. Ya, Nino juga bilang ke Uesugi kerja bagus. Lalu, Ichika tuh juga minta maaf kepada semuanya karena tidak ikut lihat kembang api. Tapi, daripada akhirnya tuh semuanya juga minta maaf atas kesalahan yang mereka buat sendiri. Entah dalam keadaan senang, sedih, marah, atau kasih sayang, tak berlima akan menjadi satu. Mereka sudah berkembang, entah dalam keadaan senang, sedih, marah, atau kasih sayang, mereka berlima akan menjadi satu. Ya, pada akhirnya mereka pun sudah bermain kembang api dan Raiha juga sudah tertidur. Mungkin Uesugi tuh juga bisa belajar nanti. Ya ini orang tuh pikirnya cuma belajar, tapi nggak apa-apa sih. Aku support kamu ya Uesugi ya. Semangat untuk belajarnya. Bengko, bengko. Tapi kayaknya enggak jadi kan karena masih mau lihat mereka main dulu. Kembang api 35. Tapi ini pertama kalinya salah satu dari mereka tuh memiliki minat yang sama, yaitu Ichika sama Miko. Lalu Ichika tuh juga berterima kasih kepada Uesugi. Tapi ini orang tuh udah tidur. Pada akhirnya Uesugi pun tidur di pangkuan kakak Ichika. Woi, tukeran lah Uesugi. Aku juga mau lah. Tukeran lah anjay. つかれお母さんがよく言ってましたね。乗り越えること、誰全員で5等分ですから。 Episode 6. Musim dingin tuh udah datang dan saatnya untuk Uesugi bertemu kembali dengan kembar 5. Ya, diawali dia bertemu dengan Ichika. Tapi Uesugi tuh enggak ada komen tentang seragam musim dinginnya yang dipakai oleh Ichika. Ya, Uesugi masih nyari cara gimana agar mereka berlima tuh bisa belajar bareng. Di kelas, Uesugi tuh juga bujuk Isuki buat belajar bareng. Tapi Isuki juga tidak mau ya kan. Lagian nggak ada ujungnya bagi Isuki. Uesugi bilang, aku bisa tanya sepuasnya loh kalau kau mau sama aku. Maksudnya belajar bareng ya, oke? Ya, Isuki mau kok, tapi bukan ke Uesugi, melainkan kepada guru. だから意地張ってないで。があると感じていました。うん。 Waktunya Nino ya kan. Waktunya membujuk Nino yang sedang kumpul sama temannya. Dan itu dihampiri sama Uesugi. Tapi Nino tuh langsung pergi. Uesugi tuh bilang, padahal saat festival kau tuh sangat bahagia banget. Jadi tolong berikanlah aku kesempatan buat mengajarimu sekali lagi di rumahmu. Aku mohon. Nino yang pipinya memerah tuh mendekati Uesugi dan bilang, jangan banyak bicara dan ngebuat orang salah paham dan kena tampar sama si Nino. なんならお前の家でもいいんだぞ。たくさん教えてやるよ。あんたね。
Waduh, ternyata. Maksudnya tuh masuk ke hal-hal begitu. Waduh, bahaya banget itu Wesugi. Wah, kacau. Saat dia perpus, Uesugi itu cerita dan kena tawa sama Ichika. Lalu Yosuba tuh ngasih tebakan apa yang berbeda dari dirinya. Tapi ini orang tuh cuek banget gitu kan. Karena nilai kembar 5 tuh lebih mengkhawatirkan. Terlebih lagi, sebentar lagi akan ada mid semester. Karena dicuekin Yosuba tuh ngasih tahu ya kan. Kalau yang berbeda dari dirinya tuh adalah pitanya yang bentuknya seperti garis-garis ya kan. Uesugi bilang sama kayak nilai ujianmu ya kan, bergaris-garis itu. Saat Uesugi itu nyuruh Ichika, Yosuba, Miku buat belajar lebih keras. Ternyata Miku juga sudah berusaha, yaitu belajar bahasa Inggris, pelajaran yang tidak dia sukai. Saat pulang, Uesugi juga masih mikir kayak gini juga belum cukup. Apa perlu ada belajar tambahan lagi? Mungkin mereka mau lebih giat belajar jika dikasih hadiah ya kan. Biar ada penyemangatnya ya kan. Lo kapan bang ada penyemangat? Bos, tenang aja. Gue gak butuh penyemangat bro. Santai aja. Mantap lanjut. Saat di perjalanan pulang, Uesugi nih dihampiri sama Isuke yang mencarinya. Ternyata Uesugi tuh dapat telepon dari ayah Nakano. Ya, Uesugi tuh yang gugup tuh malah manggil ayah Nakano dengan sebutan ayah. Bapak Wesugi sekarang jadi 2 bro nih. Aduh. Pada akhirnya Uesugi itu harus berbohong sedikit. Pada akhirnya Uesugi itu harus berbohong sedikit. Ayah Nakano tuh juga mau hasil dari latihan yang udah diberikan oleh Uesugi. Dan jika semuanya gagal, maka Uesugi harus mengundurkan diri sebagai guru les. Uesugi yang kesal tuh mau banding HP, tapi ingat itu punya Isuki, bukan punya lo anjay. Karena demi pekerjaan dan demi uang, Uesugi tuh meminta Isuki buat ikut belajar juga. Isuki tuh bilang, padahal dulu aku udah minta, tapi kau menolaknya mentah-mentah. Ya, karena jengkel, Uesugi tuh bilang, jangan kau pikir kau bisa lulus tanpa bantuanku. Jika kau gagal di semester ini, kau juga akan gagal selanjutnya. Isuki bilang, jadi kau melakukan ini hanya untuk uang? Padahal aku sudah sedikit menghormatimu. Pada akhirnya, mereka berdua malah cekcok dan tidak akan belajar bareng. Tapi, pada akhirnya, Uesugi juga menyesal karena mungkin akan kehilangan pekerjaannya. Tapi, yang anehnya, mereka berempat nih malah main monopoli. Boy, belajar-belajar bukannya main monopoli. Apalagi ini orang tuh bangkrut. それでは検討だったらお前一人であかんなことを言っちゃったんだゲームでも貧乏な俺 Ya, karena udah malam, Nino tuh ngusir Uesugi. Tapi untungnya ada kakak Ichika yang bilang kalau mereka tuh akan belajar sampai malam. Jadi Uesugi akan menginap. Singkatnya, saat Uesugi lagi mandi tuh ada seseorang yang menghampirinya dan bilang kalau dia itu adalah Isuke. Dan di sini Uesugi tuh cerita ya kan, kalau mereka gagal di mid semester maka Uesugi tuh akan dipecat. Pada akhirnya Nino tuh tahu kalau Uesugi akan dipecat jika mereka gagal. Dia pun tidak mau belajar bareng Uesugi. Plot twistnya itu Nino ya, bukan Isuki ya, anjay. Tapi Uesugi tuh masih ada cara buat ngajarin dengan cara berteriak jika ada yang bertanya. Tapi pertanyaan Miku ini ngawur yang dimana dia tuh tanya tipe cewek Uesugi. Ya, karena orang ini pintar ya kan, jadi dia buat game dimana jika mereka bisa menjawab pertanyaan, maka 3 tipe Uesugi akan kebuka. Ketiga, selalu ceria. Kedua, pintar memasak. Lalu yang pertama adalah sayang kakaknya. Itu mah adiknya Uesugi. Saat ini jauh beda dari bayangan Miko. Tapi bagi Uesugi, hal ini tuh tidak terlalu penting. Dan dia juga tidak tertarik dalam hal percintaan. Isuki tuh datang, mau pinjam earphone milik Miko. Isuki tuh datang dan mau pinjam earphone Miko agar bisa fokus belajar. Ichika tuh minta istirahat sebentar. Dan Miko sama Yosuba tuh lanjut belajar. Lalu di balkon Ichika sama Isugi tuh lagi ngomong sesuatu. Ichika bilang kalau selalu bertengkar saat ketemu. Tapi Isuki itu orang yang canggung. Mungkin sekarang dia sedang bersedih. Aku akan lakukan apa yang ku bisa. Tapi hanya ada satu yang bisa kau lakukan. Isugi tuh ngelus kepala Ichika dengan bilang, ternyata kau memang yang tertua dari yang lain. Pada akhirnya dia mengakhiri hari dengan tidur di kasur Miko. Ya, Miku pun tidur bareng Ichika. Akan tetapi saat pagi-pagi, lah kok malah Miku ada bareng Uesugi. Cuy, wala cici. Episode 7. Saat sarapan hanya ada mereka bertiga. Ichika tuh bilang kalau Miku hilang sejak pagi karena enggak ada di kamarnya. Dan Uesugi yang masih tidur ya kan. Yosuba tuh nyariin Miku yang sedang hilang. Padahal Miku kagak hilang. Dia cuma pindah kamar itu. Ichika tuh coba ngajak Nino dan Isuki buat belajar bareng. Tapi Nino nolak dan bilang sebentar lagi juga enggak ada tuh orang. Lagian Isuki juga bertengkar tempo hari. Padahal Isuki tuh harus lebih jujur lagi.
Akan tetapi Ichika tuh malah nata rambut Isuki jadi kayak Miko. Dan rencana buat ngerjain Uesugi. Begitu juga Nino malah ikutan. Singkatnya, saat Uesugi keluar dari kamar, dia tuh lihat Miko. Tapi Miko yang asli tuh ada di dalam. Dan Uesugi tuh bedain dari piyamanya. Dan ngenalin kalau itu adalah Itsuki. Nah, Uesugi tuh langsung nyuruh Isuki buat pergi karena agar gak ketahuan kalau Miko tuh ada di dalam. Ichika tuh tanya tentang Miko. Uesugi jawab kalau mungkin dia pergi ke perpustakaan. Pada akhirnya mereka semua tuh bakal pergi ke perpustakaan. Bang, itu Esuki kenapa bang? Sedih kayaknya. Ya sedih lah, ditolak kok. Saat sampai di perpus, Uesugi itu masih kepikiran apa yang dia lakukan itu benar apa tidak. Tapi dia teringat perkataan Ichika tadi malam. Uesugi itu tanya ke Yosuba kalau ada yang tinggal di kelas, apa yang akan dia lakukan. Yosuba jawab, dia akan tetap tinggal kelas. Tapi mungkin itu aku yang tinggal kelas. Ichika tuh minta tolong buat ngambilin tempat pensil yang ketinggalan. Ya, sebenarnya itu hanya alasan agar Uesugi tuh bisa kembali ke rumah. Yosuba dan Ichika mulai belajar terlebih dahulu. Singkatnya, saat sampai di pintu lobi, Miku yang asli tuh muncul. Yosugi tuh nyuruh pergi dulu ke perpustakaan karena udah ditunggu Ichika sama Yosuba. Miku tanya tentang tadi malam. Ya, Yosugi tuh beralasan dia tidur di ruang keluarga karena dia nggak bisa tidur di kasur. Ya, Miku pun ngerasa lega dan pergi. Lalu ada satu kebohongan lagi yang harus Uesugi lakukan. Sampai di dalam rumah dia tuh bangunin Isuki yang lagi tidur dan manggil dengan sebutan Miko. Karena Isuki tuh lagi bawa earphone milik Miko. Ya, Uesugi mulai tegas dan nyuruh buat belajar dan bilang kalau Isuki mungkin sedang belajar di kamarnya. Mereka pun mulai belajar dan Uesugi juga minta maaf karena tempo hari. Begitu juga Isuki. Tapi Nino lihat itu kayak enggak senang banget. Singkatnya, saat mau hari ujian, Uesugi tuh minta untuk menginap. Lalu, Uesugi tuh udah mimpi ya kan, kalau kembar 5 ini dapat 100 ya kan. Tapi kayaknya nggak bisa. Ya, Uesugi pun bangun. Akan tetapi, mereka tuh malah terlambat ke sekolah. Mereka pun berlari menuju sekolah. Uesugi kira mereka tuh selalu naik mobil. Padahal enggak selalu naik mobil, jawab Ichika. Akan tetapi, banyak rintangan yang harus mereka hadapi. Dari yang bantuin orang, ada yang ketiduran, ada juga yang lapar dan beli makanan. Apalah nih orang malah ikutan, woi. Sampai akhirnya mereka sampai di sekolah, tapi ada guru juga yang jaga di depan. Untungnya Yosuba tuh udah sampai di sekolah. Uesugi tuh memiliki rencana, dia menyebutnya sebagai misi penyamaran. Ya, menggunakan ciri khas dari Yosuba buat masuk sekolah agar tidak ketahuan. Hingga nih orang tuh malah ngelakuin juga dan pada akhirnya dapat hukuman alhasilnya. Kalau ini juga ikutan jadinya kembar 6 ini mah wala cici. Hayo gozaimasu. Gozaimasu. 大丈夫だ。 Mereka semua pun ngerjain soal ujian dengan baik, walaupun ada yang nyeleneh jawabnya sih. Lalu Isuki juga tahu kalau jika mereka gagal di sini, maka Uesugi itu akan dipecat. Karena itu, Isuki akan berusaha agar Uesugi enggak dipecat. Tiketnya hari di mana nilai mereka semua keluar pun datang. Mereka semua tuh berkumpul di perpustakaan untuk memberitahukan nilai mereka semua. Uesugi itu sudah menyiapkan hatinya dan mendengar semua nilainya. Pertama, Yosuba tuh lulus di bahasa Jepang dengan nilai 30 dan sisanya tuh gagal. Dan total nilai itu cuma 90 aja dari 5 mapel. Miko berhasil lulus di pelajaran IPS dan semuanya gagal dan total nilai semuanya tuh adalah 162. Lalu Ichika tuh lulus di MTK dengan mendapatkan 39. Sisanya gagal dan total nilainya tuh 127. Lalu Nino tuh lulus di pelajaran bahasa Inggris dengan nilai 43 dan total semuanya tuh 119. Lalu Isuki tuh lulus di pelajaran IPA dengan nilai 56 dan total nilainya semua adalah 148. Jadi jadi kesimpulannya semuanya tuh gagal tapi ada di Mapel yang lulus. Uesugi tuh nyerah dan ingat betapa bodohnya mereka berlima ini. Tapi dia tuh memberikan sedikit wejangan kepada mereka berlima karena hari ini adalah hari terakhir Uesugi akan menjadi guru les mereka. Uesugi tuh memberikan pesan, jangan sampai menyusahkan guru les baru kalian. Lalu Uesugi pun mendapat telepon dari ayah. Ya, Uesugi tuh bilang kalau dia tuh telah gagal dan bilang kau harus mendapatkan guru les yang lebih baik dari dirinya.
Tapi sebelum selesai bicara, Nino tuh ngambil telepon dan bicara bahwa mereka tuh lulus dan mendapatkan nilai yang bagus dan tetap mempertahankan Uesugi menjadi guru les. Ya, ayah mereka tuh percaya aja karena yang bicara itu adalah Nino. Ya, mereka tuh enggak gagal juga kan. Ya, mereka tuh emang enggak gagal di semua mata pelajaran kan. Juga lulus di salah satu Maple. Jadi, itu adalah benar. Nino bilang, lain kali kau harus lebih berusaha lagi. Tapi akhirnya mereka tuh mau belajar lagi. Tapi Uesugi tuh mau ngasih hadiah dulu buat mereka. Ya, Uesugi tuh akan memberikan pamflet kepada mereka. Dan Mungkin kayaknya Uesugi itu akan kehilangan banyak uangnya. Episode 8. ya, Uesugi yang sedang lihat nilai kembar 5 tuh dimarahin sama ayahnya. Padahal dulunya Uesugi tuh enggak suka belajar. Akan tapi saat Uesugi ketemu seseorang cewek di masa lalu, dia jadi berubah total dan suka belajar. Woi, apa ini? Cinta pertama Uesugi kah ini? Wala cek. Dan beberapa hari kemudian, saat hari les, Mikuni sedang buat batu. Maksudnya kroket. Tapi ini mirip batu gak sih, Bang? Yosuba tuh mencoba dan juga Uesugi. Tapi karena selera Uesugi ini sangat rendah ya kan. Jadi dia tuh mengatakan juga enak gitu kan. Itu batu, maksudnya kroket. Alhasil Uesugi tuh sakit perut. Ya, Miku tuh pergi buat cari obat dan Yosuba tuh menemaninya. Lalu Nino sama Esuke muncul ya kan. Dan Nino tuh ya kayak biasa lah ya. Nino tuh masih kayak ya cuek-cuek bebek gitu kan. Uesugi tuh nyuruh Yosuba buat mencegah mereka pergi agar bisa belajar bareng. Tapi ini orang tuh bohongnya tuh kagak kagak relate banget gitu kan. Mengatain Uesugi tuh sedang sakit keras. Ya alhasil Esuke tuh juga itulah ya, kasihan lah ya. Jadi itu Uesugi membantu untuk menjaga Uesugi. Lalu Nino juga membuatkan Uesugi bubur. Singkatnya saat bubur udah jadi, Nino tuh mau ngasih ke Uesugi. Akan tetapi malah kesandung botol tomat dong itu. Dan ngebuat buburnya tuh terbang ke arah muka Uesugi. Yang ngebuat wajah Uesugi kepanasan dan berdiri. Ya, karena kebohongan Uesugi sudah terungkap, akhirnya tuh mereka berdua memutuskan untuk pergi dan sisa Yosuba aja. Ya, pemikiran kembar 5 tuh udah banyak berubah dari segi perlakuan dan juga pikiran. Tapi menurut Uesugi yang pertama berubah itu adalah Yosuba. Tapi Yosuba tuh bilang sebenarnya dia melakukan hal begini karena dia tuh menyukai Uesugi. Sontak hal itu tuh membuat Uesugi berdebar-debar. Tapi untungnya Yosuba tuh bilang, "Usu." Oh, ini anak udah mulai bohong nih ya kan? Hah, mantap. 待て、もう少し褒めす好きだからそう私だってやればぎ、四つはお前。 Pada akhirnya wisata sekolah pun akan dimulai dan Uesugi itu akan menjadi panitia yang memegang tugas uji nyali. Tapi mungkin Uesugi akan menikmati buat membalas dendam. Tapi karena Uesugi itu sendirian, Yosuba tuh meminta ikut dalam panitia uji nyali. Yosuba tuh juga cerita tentang tarian api unggun yang bisa dibilang legenda cinta. Jika dua orang bersama atau menari, mereka akan terikat selamanya. Lalu Ichika tuh datang dan meminta nomor telepon Uesugi karena Ichika tuh ada kerjaan, jadi butuh nomor buat menghubunginya. Pun pergi dan mengirimi foto agar Uesugi mau mendapatkan nomor 5 anak kembar ini. Ya, dengan mudah Uesugi tuh mendapatkan nomor Miko, tapi di Isuki sama Nino itu sangatlah susah. Karena ya kan Nino gak mau. Lalu Isuki tuh mau karena akan dapat foto Raiha. Nah, Nino tuh kagak mau ya kan. Tapi karena ancaman dari Uesugi yang ngancam tentang kembaran, jadi Nino pun mau. Sekarang tuh kurang Yosuba aja. Tapi Yosuba tuh malah pergi ke klub basket. Dan Uesugi tuh meninggalkan buku siswanya yang dibawa oleh Nino. Pada akhirnya Yosuba tuh menolak eskul basket dan lebih mementingkan belajar dan ngebuat semuanya tuh tidak kesusahan. Hal itu ngebuat Uesugi bangga. Singkatnya, Uesugi tuh mengecek kontaknya HP-nya, tapi kayaknya tuh masih ada yang kurang. Ternyata kontaknya Nino belum ada dan buku siswanya juga masih ada di tangan Nino. Alhasil pagi-pagi Uesugi tuh nyelinap buat ngambil ya kan. Tapi malah kena semprot duluan sama Nino yang udah bangun. Ya, Uesugi tuh berani karena udah dapat izin dari Miko. Ya, Uesugi tuh minta maaf padahal niatnya tuh cuman mau ngambil bukunya dan pergi. Nino bilang, emangnya apa yang harus berikan di sini? Ya, Uesugi tuh kagak mau ya kan foto masa kecilnya tuh dilihat oleh orang lain. Lalu Ichika tuh datang dengan memberikan alat tindik telinga. Nino tuh nyuruh Uesugi untuk ikut ke kamarnya.
buat membantu menindik telinganya. Pada akhirnya Uesugi itu mau-mau saja dan bilang kalau rasa sakitnya itu cukup lama loh. Pada akhirnya Uesugi itu melakukan dengan hitungan dan akan balas dendam dan berniat buat mengambil bukunya. Akan tetapi malah kena tendang sama si Nino dan membuat buku itu terjatuh dan menampilkan foto anak kecil, dan itu adalah Uesugi saat masih kecil. Aduh bang, ini yakin Uesugi saat kecil nih. Waduh, rambut pirang sangat menggoda. Ternyata ini adalah tipe dari Nino. Uesugi tuh bilang kalau itu adalah kerabatnya. Nino tuh juga menunjukin foto masa kecilnya, tapi Uesugi tuh enggak mau lihat foto itu. Alhasil Nino pun keluar dan melihatnya bareng kembarannya. Lalu Uesugi tuh juga bilang, akan tetapi di dalam buku Uesugi bukan hanya fotonya sendiri, melainkan ada seseorang lagi, yaitu adalah foto Uesugi dengan salah satu kembar 5. Apakah ini takdir? Real kah cuy?